Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak level 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kakak-kakak level 3 beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini dan sebelum Bu Yuni memberikan penjelaskan video, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar materi yang Bu Yuni berikan dan video pembelajaran yang Bu Yuni berikan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak dan kakak-kakak bisa memahaminya. Yuk, sebelum membaca doa, tangannya diangkat ya kak. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Yuni memberikan video pembelajaran, Bu Yuni mau punya tebak-tebakan nih kak. Tebak-tebakannya, rambut putih namanya uban, rambut merah namanya rambut pirang. Kalau rambut hijau namanya apa ya? Bu Yuni hitung ya sampai ketiga. 1, 2, 3. Belum tahu ya jawabannya. Jawabannya itu rambutan yang belum matang. Karena rambutan yang belum matang warnanya hijau. Yuk memulai pembelajarannya. Ini akan memberikan video pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 di tema 3 kak. Kakak-kakak boleh membuka bukunya kok kak. Sebelum memulai pembelajaran, di sekeliling rumah kakak banyak sekali ya kak benda-benda. Ada bangku yang di belakang Bu Yuni, terus ada kertas yang di belakang Bu Yuni juga tuh kertas. Terus kalau di dapur ada minyak, ada air juga, ada gas juga. Kalau di luar rumah juga ada oksigen, ada balon di luar juga. Ternyata banyak sekali ya benda-benda di sekeliling kita. Nah, yang tadi Bu Yuni sebutkan, benda-benda yang tadi disebutkan itu ternyata mempunyai massa dan volume kak. Massa itu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda, sedangkan volume adalah ukuran dalam suatu benda. Contohnya, di sebelah kanan Bu Yuni ada bola bekel, di sebelah kiri Bu Yuni ini ada bola basket. Nah, massa benda yang paling berat itu adalah bola basket. Kenapa bisa bola basket? Karena bahan penyusun dari bola basket itu lebih berat daripada bola bekel, karena bola bekel terbuat dari plastik, sedangkan bola basket terbuat dari karet yang banyak. Begitu kak. Nah, massa sama berat itu beda kak. Bedanya, massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi ini disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Begitu kak. Udah paham ya antara massa dan volume. Setelah itu Bu Yuni akan menjelaskan macam-macam 3 wujud benda. Kakak mau tahu nggak nih? Ternyata benda-benda yang tadi Bu Yuni sebutan itu dikelompokkan menjadi 3 kak. Nah, dikelompokkan menjadi 3 wujud benda. Nah, apa ya 3 wujud benda itu? Disimak ya video selanjutnya ini. Apa saja pengelompokan benda berdasarkan wujudnya ya? Pengelompokan benda berdasarkan wujudnya itu terdapat 3, yaitu benda padat. Dan yang kedua adalah benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Kita akan membahas wujud benda yang pertama. Wujud benda yang pertama yaitu
Benda padat. Contoh benda padat, Bu Yuni sebutin 6 ya Kak. Contohnya yang pertama ada kayu, yang kedua ada batu, yang ketiga ada bata, yang keempat ada sendok, dan yang kelima yaitu ada gelas, dan yang terakhir ada buku. Itu contoh dari benda-benda padat Kak. Ternyata banyak sekali ya benda-benda padat di sekeliling rumah kita, tetapi kita tidak mengetahuinya kalau benda tersebut adalah benda padat. Selain yang Bu Yuni sebutin, masih banyak sekali ya benda-benda padat yang ada di sekeliling rumah. Nah, di benda padat ini mempunyai sifat-sifatnya Kak. Sifat-sifat benda padat yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya, dan yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah melalui cara, yaitu dengan cara dipotong atau dipahat. Contoh pertama, bentuk benda padat dipengaruhi wadahnya. Contohnya, pensil warna di dalam gelas. Pensil warna tidak akan berubah bentuknya jika dipindahkan ke dalam gelas. Bentuknya masih sama seperti pensil warna, tidak berubah ya Kak. Bentuknya tidak berubah menjadi bulat atau tidak berubah menjadi lingkaran, tapi tetap menjadi pensil warna. Nah, benda padat, bentuk benda padat dapat diubah Kak. Contohnya yaitu kayu. Kayu ini jika dipotong akan berubah menjadi lemari. Kayu yang merupakan benda padat dapat diubah menjadi lemari ya Kak dengan cara dipotong. Nah, setelah itu kita akan membahas wujud benda yang kedua. Wujud benda yang kedua yaitu adalah benda cair. Contoh dari benda cair ini terdapat di sekeliling rumah juga. Contoh dari benda cair itu ada minyak, air, dan sirup Kak. Nah, sifat-sifat benda cair yaitu sifat benda cair yang pertama, bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, bentuk cair menempati ruang dan mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Dan yang terakhir, sifat benda cair yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Kita akan memberikan contoh-contohnya ya. Bu Yuna akan memberikan contoh dari bentuk benda cair dapat berubah sesuai wadahnya. Oke, bisa dilihat ya Kak dari gambar, yaitu bentuk benda cair dapat berubah sesuai wadahnya. Kita bisa lihat yaitu apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi jika menuang air ke wadah yang lain, maka bentuknya seperti wadah tersebut. Bukan hanya di gelas, tetapi kalau air dimasukkan ke dalam mangkok pun air itu bentuknya seperti mangkok. Kalau air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Dan sifat benda cair yang kedua yaitu benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Kita lihat bukti dari benda cair menempati ruang dan mempunyai massa yaitu jika kita mengangkat gelas kosong terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang berisi air. Contohnya dari gambar itu, kalau Bu Yuni isi jus jeruk, gelas akan merasa berat, tetapi kalau gelas tersebut tidak diisi air, hanya kosong, itu ringan. Cair selanjutnya yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bisa dilihat dari sebuah botol yang ada di gambar di bawah. Botol tersebut apabila dalam keadaan tenang, permukaan airnya selalu datar.
Akan tetapi jika mendapat usikan permukaan air di dalam botol tidak lagi datar, yaitu apabila botol tersebut kita goyangkan ke kanan atau kita jatuhkan, maka botol tersebut airnya tidak tenang lagi. Benda cair selanjutnya yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Contohnya, kita bisa melihat dari air terjun. Nih, bisa dilihat ya Kak dari gambar. Gambar air terjun ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Banyak lagi juga contohnya apabila kalian menuangkan air dari teko ke gelas, itu pun juga sama, yaitu air mengalir dari teko, yaitu dari tinggi ke tempat rendah, yaitu gelas. Dan benda cair selanjutnya sifatnya yaitu ada benda cair dapat melalurkan zat tertentu. Itu bisa dilihat contohnya dari jika secangkir teh pahit kita beri sesendok gula pasir kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis gula pasir larut dalam air teh sehingga rasa air teh menjadi manis. Wujud benda selanjutnya yaitu benda gas. Sifat-sifat benda gas. Sifat-sifat benda gas yaitu yang pertama, benda gas terdapat di mana-mana. Dan yang kedua, benda gas menempati ruang. Dan yang ketiga, benda gas dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Dan yang terakhir, benda gas mempunyai massa. Nah, kita akan membahas satu-satu sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama yaitu benda gas terdapat di mana-mana. Silakan perhatikan gambarnya ya Kak, dan perhatikan pembicaraan Bu Yuni selanjutnya. Benda gas terdapat di mana-mana. Kita tidak menyadari bahwa benda gas itu terdapat di mana-mana. Ada di kamar, di jalan, di rumah, atau di mana saja. Karena sifat benda gas ini tidak terlihat oleh kasat mata Kak. Benda gas tidak terlihat oleh kasat mata. Manusia seperti kita pun bisa bertahan hidup juga karena menghirup oksigen. Oksigen inilah yang termasuk dengan benda gas. Selain oksigen, udara pun juga termasuk benda gas Kak. Dan sifat benda gas selanjutnya yaitu sifat benda gas yang menempati ruang. Contohnya bisa dilihat dari gambar, yaitu pada saat kita meniup balon. Pada saat kita meniup balon, maka balon akan mengembang ke segala bagian dikarenakan tekanan gas ke segala arah. Jadi, udara yang dari mulut kita saat meniup balon itulah yang membuat balon itu mengembang. Nah, udara yang di dalam mulut ini termasuk dari benda gas. Oke? Dan yang selanjutnya yaitu sifat benda gas, bentuknya dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Contohnya, kalau Bu Yuni meniup balon yang berbentuk lingkaran, maka balon tersebut akan berbentuk lingkaran. Tetapi kalau Bu Yuni meniup balon yang berbentuk lonjong, balon tersebut juga akan berbentuk lonjong. Udara menyesuaikan bentuk berdasarkan dengan bentuk balon tersebut Kak, begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat benda gas yang mempunyai massa. Sifat benda gas ini mempunyai massa ya Kak. Massa itu beda ya Kak dengan berat. Contohnya, balon yang berisi udara lebih berat daripada balon yang sudah kempes. Contohnya, balon yang sudah berisi udara sampai dengan mengembang besar itu beda dengan balon yang sudah kempes. Sudah pada menyimak ya Kak penjelasan dari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas beserta contohnya. Setelah kakak-kakak menyimak video penjelasan tersebut, kakak-kakak boleh mengerjakan penugasan di buku tema 3 subtema 2. Nah, penugasannya ini kakak-kakak melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat, cair, dan gas.
Nah, di buku tema 3 ini sudah dijelaskan juga tata cara melakukan percobaannya. Kakak-kakak hanya menyediakan 3 benda padat dan 2 benda cair dan 1 benda gas saja. Nah, dari benda padat, cair, dan gas ini kakak-kakak melakukan percobaan agar kakak-kakak bisa mengamati sifat-sifat benda padat, cair, dan gas tersebut. Dan pengamatannya sudah ada juga di lembar pengamatan ya Kak, yaitu lembar pengamatan sifat-sifat bentuk benda cair, padat, dan gas. Selamat mengerjakan, selamat melakukan percobaan, dan selamat melakukan pengamatan Kak. Boleh dibantu oleh ayah, bunda, atau kakak di rumah ya Kak. Semangat untuk melakukan PJJ hari ini. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah alhamdulillah dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa lagi ya Kak dengan Bu Yuni. Tetap selalu jaga kesehatan. Oke? Dah.